bentuknya adalah putusan ya, putusan sela atau putusan akhir, kita lihat nanti ya. Jadi sidangnya sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari penutup? Cukup? Yang mulia. Ya. Izin, kalau seandainya apakah kita dari mulia izinkan, apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan untuk keputusan selang atau keputusan akhir, kami bisa berada di sana gitu, offline. Permohonan dari saudara kemarin sudah disampaikan ya melalui surat ya, sudah kami terima ya, dan majelis hakim menganggap keterangan saudara nanti di pembuktian itu dibutuhkan hadir di persidangan ya. Jadi kalau untuk minggu depan masih putusan atau putusan sela atau putusan belum diperlukan ya. Kami belum memerlukan keterangan saudara, belum memerlukan kesaksian dari saksi juga karena kita belum pembuktian ya. Jadi untuk putusan atau putusan sela minggu depan sepertinya, tapi kami belum musyawarah juga, sepertinya masih dengan penetapan majelis hakim yang sebelumnya ya. Kami masih menggunakan dasar hukum perma ya. Kalau persidangan ini dilaksanakan secara elektronik seperti itu ya. Ya, jadi kita lihat minggu depan ya. Nanti kalau pembuktian memang kalau pembuktian memang membutuhkan keterangan saudara. Nah saat itulah mungkin setelah putusan ini minggu depan ini berarti pembuktian itu yang mulia. Kalau eksepsi saudara ditolak. Ya. Tapi kalau ini diterima saudara yang mulia. Belum, majelis belum musyawarah ya. Jadi di sini saya tidak sendiri, kami bertiga, dan kami berharap musyawarah majelis putusannya bulan ya. Kami insya Allah kami selalu ingin memberikan yang terbaik kepada terdakwa kami, entah dalam perkara ini atau perkara-perkara yang lain. Semua sama kami selalu ingin memberikan yang terbaik, sebagaimana memang itulah pertimbangan kami. Amin. Ya. Saya insya Allah kami semua berdoa semoga yang mulia bisa memberikan keadilan yang benar-benar gitu loh. Ya, kami berusaha ya, namanya keadilan itu kan relatif ya. Adil menurut kami belum tentu adil menurut yang lain, belum tentu adil menurut yang di sebelah sana ya. Jadi kami hanya berusaha memberikan keadilan menurut kami ya, seperti itu ya. Iya boleh. Dari penasihat hukum ada yang mau tanyakan penasihat hukum 1 sampai dengan 5 ada penasihat 5. Jadi sidangnya ditunda minggu depan ya, hari Kamis tanggal 27 November 2025 ya, untuk putusan sela atau putusan akhir. Kita belum tahu karena majelis belum bermusyawarah apakah ditolak atau dikabulkan. Itu ya. Amin. Terima kasih Allah. Ya boleh ini sekali ngobrol sama pengacara yang boleh setelah itu. Sebagaimana majelis sudah bermusyawarah, memang di KUHP itu ada ya, haknya terdakwa untuk dikunjungi oleh keluarganya atau penasihat hukum ya. Sebagaimana sidang yang lalu ini kan permohonan untuk bertemu ya, bertemu secara virtual maksudnya ya. Ya. Jadi kami sebagaimana sidang yang lalu kami kabulkan juga selama 10 menit ya. Dan itu bukan hanya untuk terdakwa 6, catat ya. Terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 juga punya hak yang sama. Ya, kalau ada keluarganya di sini mau dikunjungi secara virtual, silahkan setelah ini ya, 10 menit. Itu ya. Ya, terdakwa 1 sampai dengan 6 udah ya, cukup ya. Dan akan selesai dan cukup. Kalau mengiyakan masih bebas lah enggak. Ya kan ya semua itu ya namanya jaksa tetap dia akan mengapakan dakwaannya, sama juga dengan kita kan tetap juga dengan resepsinya. Sekarang kan bolanya udah di tangan hakim, nunggu keputusan setelah
apakah eksepsi kami diterima atau tidak. Ya kalau tidak ya berarti kan ke masuk materi perkara, berarti masuk dong pemeriksaan saksi-saksi. Ya mudah-mudahan nanti ya kita berdoa dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya tentu kita hormati juga keputusan pengadilan. Dan berarti permohonan kita harus diputuskan juga tentang sidang offline. Yakin saya pastilah dikabulkan. Bang, tadi melihat dari JPU sendiri gimana Bang? Ya itu formilnya ya begitulah. Namanya kami antara JPU dengan apa kan? Ya kami menangkis. Ya dia mempertahankan. Ya berarti ya itu udah aturan beracaranya begitu. Nggak mungkin jaksa dengan pengacara akan seirama, kan nggak mungkin. Karena satu pembela, satu penuntut. Nah itu kan harus dipaham. Positif, negatif. Oke, apa lagi? Tadi juga berkomunikasi langsung dengan Pak Presiden. Ya, terlihat di sana amat bagus ya, kesehatannya juga lebih fresh gitu Ya. ya, dan lebih yakin gitu. Mudah-mudahan kedepannya segera diteruskan dan permintaan dari kami bisa dikabulkan. Ya, ada beberapa keinginan untuk segera bisa dihadirkan sebagai upaya bagaimana pembelaan yang secara nyata fakta ya, karena kalau online itu seperti tadi juga sempat terputus kan, jadi ketika terputus itu khawatir nanti apa yang disampaikannya itu justru itu yang penting, yang tidak bisa didengar apa yang ada di dalam ruangan gitu. Nah ini yang satu kendalanya. Mudah-mudahan yang mulia hakim itu juga baik sekali ya, kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol secara online sehingga bisa tetap muka walaupun dengan kamera. Tapi ini ya ada hal-hal yang ya semuanya itu sudah diatur lah sama Allah itu, dan jadi bisa dikabulkan dan segeralah diputuskan dan biar diulang cepat terus direhab itu aja. Tadi melihat kondisi Amar kan tadi kan sempat bisa face to face dari minggu lalu kan belum bisa, dan hari ini malah diizinkan sepenuhnya. Gimana mungkin dari keluarga sendiri? Ya kami ada rasa tenang ya, ada rasa tentram gitu ya melihatnya gitu ya, karena ini kan Adi juga sedang ada acara gitu dan menyampaikannya, melihat apa itu tuh ada yang khawatiran selama ini, seperti misalnya ada beberapa gangguan kesehatannya, kondisi ada di sana itu ya mungkin ada mulai tipis-tipis hilang gitu ya, gitu sehingga kekhawatirannya kemudian ini ya mulai ada, ya mudah-mudahan dilapas di sana sebagai kemanusiaan, sebagai keadilan gitu ya, itu juga dipenuhi lah untuk kemerdekaannya dan hak asasi manusianya juga diberikan suatu haknya untuk bisa membela diri gitu. Karena yang saya tahu persis Amar itu adalah penyalahguna narkotika, jadi bukan pengedar. Maka segera bismillah lah, segera dikeluarkan, bebaskan, berharap misalnya bebas dan rehab, karena dia sisa-sisa menggunakan itu kan tidak bisa langsung hilang. Nah itu. Gimana Bu Dokter ya bisa komunikasi dengan kawan? Oh happy banget, alhamdulillah. Majelis hakim tuh aduh masya Allah banget, terima kasih banget. Akhirnya video call, kemarin kan nggak video call kan, kemarin dimatiin, sekarang udah video call. Sebab emang cuma bisa di persidangan doang aku komunikasi sama Bang Amar, jadi kemarin pun nggak bisa sama sekali. Jadi bersyukur banget, alhamdulillah banget tahu keadaannya dia baik-baik aja gitu kan. Udah sih bersyukur aja, alhamdulillah lah gitu. Jadi nanti juga tenang kan, kalau kemarin kan nggak tahu baik-baik aja apa nggak bisa ngelihat secara langsung gitu kan Pak. Cuma saya udah ngelihat, udah makin yakin ya kalau dia baik-baik aja. Melihat Dok, pertama tadi kan Dok sempat dapat amanah nih untuk jaga anak-anaknya gitu. Ya untuk Sempat kenal komunikasi lah juga mana sama gini. mamanya gitu. Ya, balik lagi itu kan belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia gitu, dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada bekas untuk anak, tidak ada gitu. Jadi kalau untuk dia berkomunikasi nanti, dia minta komunikasi itu masih untuk urusan Adit, bukan di ranah saya gitu, ya. Ada keinginan memang tadi kan ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu, namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga
supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat gitu. Karena kan selama ini kalau di Nusa Kambangan itu kan teroris, bandar, karena kan penyalahgunaan narkotika gitu. Kemarin juga pada saat kita komunikasi itu kan di belakangnya kan juga ada yang menjaga tuh pakai senjata. Waduh, saya juga lihatnya serem tuh kalau mengulang ininya. Tetapi tadi sudah tidak. Ini Sudah nanti lebih akan lega lah, lebih ada lega. lega, dan nanti akan melalui Adit lah untuk mungkin ada Untuk voice masalah call intinya gitu. masalah ke anaknya Bang Amar, saya lagi aku bilang bukan ranah aku, itu Ya. biar Adit, tapi aku sudah menyampaikan ke Adit karena Om John sudah menyampaikan ke aku yang menyampaikan ke Adit dan Adit sudah langsung menyampaikan kepada mamanya anak-anak. Tidak berani terlalu jauh ya. Oh tidak Bukan masalah tidak berani, Tapi tetapi belum. ada garis-garis, ada batasannya. Ada batasnya aku kayak gitu. Dok, kemarin seminggu kemarin sempat video call nggak sih dok? Gimana Ada semua kita udah kirim ke Pak Menteri, ke Pak Yusri, ya Bu ya, ke Kejaksaan Agung, semua sudah Pak dan Menteri, suratnya sudah terkirim semua ya. Udah. Ya, ada sebagian Ada sebagian sudah direspon alhamdulillah. Jadi tinggal nungguin ngasih bukti-bukti ya Bu ya. Soalnya harus ngasih bukti-bukti. Jadi kita lagi ngumpulin bukti-buktinya gitu loh. Di print sebenarnya udah ada bukti cuma lagi di print, nanti tinggal kasih ke yang mereka hubungin ke kita. Udah dihubungin alhamdulillah dari salah satu yang kita kirim surat itu. Alhamdulillah. Kita memberikan informasi itu semua berdasarkan data. Iya bersama. Jadi apa yang selama ini diterima melalui WhatsApp, melalui video call ke dokter, Ya. itu selalu dikomunikasi kepada saya, Ya, juga selalu. kepada Om pengacara. John, ya, selalu. Jadi dokter juga nggak jalan sendiri, apapun gitu nanti terkait dengan anaknya Amar itu juga mesti minta nasihat. Jadi saya juga memberikan arahannya selama itu adalah dengan Adi, Ya. biar Adi Oke, yang ya. komunikasikan. Bunda. Tadi sempat Amar takut kehilangan, maksudnya takut Bu Dokter sendiri hilang gitu. Terus gimana? Iya, itu kayaknya ada. Takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun. Emang coba lihat teman-teman ya Bang Amar, ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itu lah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Dan makanya selalu aku yakinin, enggak, aku tetap di sini sampai selesai persidangan ini. Nanti baru dipikirkan ke depannya bagaimana. Bunda tadi Ya. sempat kayaknya secara tidak walaupun sudah secara langsung itu Amar kayaknya menitipkan dokter Ya. itu Bunda nih. Ya, saya selama ini juga kemana-mana dengan dokter. Ya, Gitu. Dokter dan misalnya selalu komunikasi. diundang kemana media atau kemana mau ketemu siapapun pasti mengajak saya. Ini pun juga hari ini sebenarnya saya juga ada kegiatan, tapi dokter telepon. Saya dari kemarin sudah bilang nggak bisa datang. Tapi tadi dokter telepon datang, saya usahakan untuk datang dan saya sampai sini. Itu semua juga sebagai support ya, secara moral agar mental Amarku lebih kuat. Mudah-mudahan ini ujian akan naik tingkat. Ya, oke ya. Bunda, perihal kemarin ketemu kelihatan dengan gitu orang merasa. tuanya dari dokter, sang ayah gimana Bunda? Saya sudah Jadi sebelum kasus ini ibu emang Sudah. udah janjian sama aku ke rumah dan kebetulan ketemu papaku, jadi udah tahu Sudah. ibu siapa, ibu angkatnya Bang Amar. dan saya sudah tahu persis, saya kan juga belajar psikologi, saya tahu persis gimana niat baik dari ini. Selama ini yang tulus itu hanya dokter, maka saya percaya gitu, karena yang Amar ini kan nggak ada yang mensupport, nggak ada support dari mana-mana, nggak ada gitu. Jadi ya maaf ya kalau misalnya ada yang tidak suka kemudian menghujat, kenapa sih bolak-balik? Nah belum tahu ya keluarganya akan ada yang terjadi seperti Amar. Bun, melihat ada sebuah